Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di malam hari ini kita ketemu di mata kuliah pemrograman komputer di pertemuan ke-11. Minggu kemarin kita sudah offline, bahas sedikit tentang yang pertama adalah kemarin apa ya, dengan Streamlit ya, apa namanya, membuat aplikasi berbasis web yang bisa dijalankan di browser menggunakan Python dan Streamlit. Kalau sebelumnya kita belajar menggunakan berbasis terminal, di materi ini kita akan menggunakan Streamlit ya. Jadi nanti setelah UTS ini aplikasinya berjalan dan ada tampilannya gitu, ada judul dan ada tampilannya. Jadi Streamlit itu apa? Ini lanjutan kemarin yang saya bahas lagi. Streamlit adalah alat web sederhana yang memungkinkan Anda membuat aplikasi web. Jadi aplikasi itu ada beberapa bagian, ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis. Ada namanya aplikasi berbasis desktop, aplikasi yang berjalan di komputer gitu ya. Ada aplikasi berbasis mobile, aplikasi mobile yang berjalan di sistem operasi mobile gitu, di HP. Ada aplikasi berbasis web yang berjalan di browser, yang kita aksesnya lewat browser. Itu berdasarkan jenisnya. Nah, Streamlit ini kita gunakan, library yang kita pakai, kita gunakan untuk membuat aplikasi berbasis web di Python nih, secara sederhana dan interaktif. Untuk pemula gitu ya, maksudnya untuk yang baru belajar. Karena kalau kita membuat aplikasi real yang bisa diakses di browser, kita harus sewa domain, sewa hosting gitu ya. Jadi lebih kompleks yang harus dikerjakan gitu. Jadi untuk belajar aja, sederhana. Dengan cepat menggunakan Python, Anda dapat menggabungkan kode Python Anda dengan komponen visual untuk membuat antarmuka pengguna yang interaktif dan dapat diakses melalui browser. Oke, pertama apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah setelah kita sudah install Python, terus menjalankan Python di Visual Studio Code gitu ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal Streamlit. Installnya di mana? Installnya itu di terminal ya. Terminal itu istilah untuk, kalau di Mac itu namanya terminal ya. Kalau di sini kita bisa tulis terminal, akan muncul seperti ini. Kita tulis pip install Streamlit. Nah, kalau sudah terinstall, dia akan muncul informasi ya. Pip install Streamlit. Ini karena saya sudah install ya. Jadi pip itu apa? Pip itu kepanjangan dari paket installer Python ya. Paket installer Python, yaitu sebuah library yang kita pakai untuk install. Perintahnya pip, terus perintah selanjutnya spasi install, terus diikuti dengan library yang kita gunakan, Streamlit. Kalau sudah, ini contoh, ini contoh yang kemarin ya. Jadi pertama kita tulis, kita panggil library Streamlit-nya menggunakan perintah import di file yang kita buat ya. Import Streamlit as st. Nah, import Streamlit as st ini maksudnya apa? Import Streamlit as st ini maksudnya kita akan menggunakan library yang ada di Streamlit. As st itu maksudnya kita panggil Streamlit-nya nanti biar lebih pendek, kita singkat menjadi st gitu aja. Nah, terus kita panggil st.write. Nah,
Oret ini fungsi di dalam Streamlit, di dalamnya ada banyak fungsi yang kita gunakan. Nah, oret itu untuk menulis judul ya, aplikasiku gitu. Ini yang sederhana. Kalau ini saya jalankan, cara menjalankannya bagaimana? Streamlit run, nama filenya test.py. Nah, dia akan otomatis buka browser di URL localhost 8501 ini nama URL-nya. Localhost itu maksudnya komputer lokal ya. Nah, ini judul tulisannya aplikasiku. Itu contoh sederhananya. Oke. Kalau sudah berhasil, kita bisa menanggalkan komponen-komponen visual atau komponen-komponen yang sering dipakai dalam pemrograman. Ada namanya ST button. Button itu istilah yang kita gunakan kalau kita buat aplikasi. Terus ada sesuatu lingkaran atau segitiga, persegi yang bisa diklik itu namanya button ya. Kalau bahasa Indonesia tombol. Kita bisa membuat button atau tombol dengan memanggilnya dengan st.button. Kalau kita ingin membuat inputan, st.text underscore input. Kalau slider, select box, select box. Ini banyak fungsi lainnya yang bisa kita pakai. Cara tahunya dari mana? Kita bisa tahu di website Streamlit ya. Ada halaman webnya yang menampilkan keseluruhan komponen yang bisa digunakan. Berikut adalah contoh penggunaan beberapa komponen yang bisa kita pakai. Ini contoh aplikasi yang kemarin nih, input nama. Saya minta input nama lengkap ya tugasnya. Saya cek dulu. Kemarin saya sudah kasih tugas untuk membuat aplikasi Streamlit untuk menampilkan input nama lengkap. Saya cek sih baru satu orang. Silakan dikumpulkan yang belum. Nah, bebas. Aplikasi input nama, masukkan nama depan Laili, masukkan nama belakang Latifa. Nama lengkap Laili Latifa. Oke, namanya nama NIM-nya dicetak. Ini udah benar ya, tapi tinggal kalau bisa ini ditambahkan button di sini, ditambahkan button cetak atau tampilkan gitu ya. Terus nama NIM-nya itu bukan dicetak di terminal, tapi nama NIM-nya itu dicetak di bawah subheader ini ya, di bawah title. Oke, harusnya mudah ya. Yang belum kumpulkan silakan dikumpulkan. Terakhir minggu depan. Nah, itu contoh untuk menampilkan nama lengkap menggunakan Streamlit. Contoh yang lain, di sini saya sudah kasih beberapa contoh aplikasi, jadi nanti silakan dipraktikkan dan dikembangkan ya. Nanti akan kasih beberapa soal supaya lebih jelas, termasuk nanti UTS-nya ya. Ini contoh untuk membuat aplikasi nama ya. Di sini import Streamlit AST, title, subheader ini subjudul, terus nama, variabel nama. Kita membuat tampilan teks input untuk memasukkan nama. Jadi user masukkan, disimpan ke variabel nama. Jika if nama sudah diinput, stret halo nama. Halo Budi ya. Tapi ini nggak ada buttonnya. Kita bisa menambahkan button menggunakan if ya. If button jumlahkan. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh aja ya. Maksudnya di sini aplikasi itu, terus di sini nama sama dengan dot input text. Masukkan nama. Nah, kita tambahkan button di sini ya. If dot st dot button sama dengan nama seperti ini. Dot button sama dengan eh, jumlahkan. Oh, nama buttonnya ini. Ini nama buttonnya tampilkan. Terus titik dua, STURET. Langsung kita tampilkan STURET. Nama Anda adalah gitu ya. Nama Anda adalah koma nama. Oh,
If-nya ini nggak pakai titik. Kalau ini saya jalankan, nah kalau sudah kita close dulu, stop dulu pakai Ctrl C atau Command C di selebihnya, terus clear. Kita jalankan Streamlit run, nama filenya test.py. Streamlit has no input text. Tidak ada input text. Salah tulis ya, typo ya. Text input, kebalik. Jadi ini bukan input text, tapi text input. Nah, keuntungan dari Streamlit adalah kalau kita perbaiki, terus kita save, kita nggak perlu run lagi, kita tinggal refresh saja di aplikasi yang kita jalankan. Nah, aplikasi, masukkan nama saya, Budi. Kalau kita tampilkan, nah nama Anda adalah Budi. Jadi di sini ada button. Masukkan nama, Balita Bangsa, gitu ya. Tampilkan. Nah, seperti itu. Tugasnya nanti yang sama seperti kemarin ya, apa namanya? Masukkan nama depan, nama belakang, terus tambahkan button, tampilkan gitu ya. Nama lengkap Anda adalah gitu. Oke, saya lanjutkan. Itu contoh untuk input nama sederhana. Kita juga bisa menggunakan aplikasi penjumlahan, termasuk aplikasi-aplikasi yang kita sudah buat di pertemuan sebelum UTS itu ya. Ada banyak aplikasi yang di tugas dan UTS. Itu bisa kita buat lagi, terus kita buat tampilannya. Di sini aplikasi penjumlahan ini judul, ST title ini. Terus ini input number, kita jumlahkan. Jadi kodenya seperti ini, mudah harusnya. Import statement ST title, angka 1, ST number input. Kalau teks tadi teks input ya, kalau number input. If ST button jumlahkan, munculkan jumlah. Kalau ini diklik, hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Extract hasil penjumlahan. Oke, kita juga bisa membuat aplikasi konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dalam bentuk tampilan di browser ya. Ini kan ke aplikasi cara hitungnya, rumusnya sudah kita pelajari di SD. Jadi di sini konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, ini judul, ST title, terus ini masukkan suhu dalam Celsius, kita masukkan, kita buat number input, variabelnya kita simpan, terus kita konversi suhu Celsius, ST number input, masukkan suhu dalam Celsius, suhu Fahrenheit adalah suhu Celsius dibagi 9 dibagi 5 ditambah 32. Ini memang rumus bawaan ya. Terus kita tampilkan suhu dalam Fahrenheit, suhu Fahrenheit akan muncul seperti ini. Kita juga bisa membuat contoh aplikasi kelulusan nih, aplikasi kelulusan, input kelulusan. Masukkan nilai, masukkan persentase kehadiran. Jadi pakai if ya. Kita bisa pakai fungsi di dalamnya. Kita buat dulu inputannya, aplikasi kelulusan, masukkan nilai, masukkan persentase. Terus kita buat fungsi def, cek kelulusan, fungsi untuk mengecek kelulusan. Variabelnya ada dua, parameternya yang kita bahas fungsi kemarin. Nilai sama kehadiran. Jika nilainya lebih besar 70 dan kehadiran lebih besar 75, jadi syaratnya di situ ya. Jika nilai 70 lebih besar sama dengan dan kehadirannya di atas 75, maka dia lulus. Jika tidak, else rutin tidak lulus. Button cek kelulusan, kita masukkan, kita panggil fungsi cek kelulusan, kita masukkan nilainya, nilai dan kehadiran. Hasil, habis itu kita cek. Hasil adalah format hasil. Nanti yang muncul adalah lulus atau tidak lulus. Jadi ketika nilai yang diinput di bawah 70, dia akan munculnya tidak lulus ya. Ini contoh input kelulusan. Nah, ini ada contoh beberapa komponen lain yang bisa dipakai. Ini sudah saya kasih contoh di sini. Contoh kalau saya jalankan. Nah, di sini ada beberapa contoh komponen lain. Ini contoh komponen button, ini contoh komponen input, masukkan nama Anda.
Terus ini beberapa tipe inputan ya istilahnya ya. Tipe inputan itu ada ini ada button, tipe inputan text, number, terus ada tipe inputan namanya ini eh, di sini slider ya. Jadi slider pilih umur Anda, nilai paling kecil, nilai paling besar, defaultnya berapa? 0 sampai 100, defaultnya 25. Jadi akan muncul di sini seperti ini, slider gitu ya. Jadi pilihan inputannya itu terbatas dan kita tinggal geser. Ini namanya slider. Terus ini namanya drop down. Pilihannya select box istilahnya. Select box, pilih bahasa favorit Anda, terus dibuat di list ya Python, Java, C++. Jadi inputan itu ada beberapa tipe ya. Ada inputan teks, ada beberapa slider, ada select box ya. Jadi kalau kita pengen masukkan sebuah pilihan, jadi kayak yang paling umum ya agama gitu kan sudah ada ditentukan gitu ya. Terus umur, kok umur, jenis kelamin laki-laki perempuan gitu ya. Bahasa pemrograman kita bisa menggunakan select box bukan dengan input teks. Oke, kesimpulannya Streamlit adalah kuat untuk membuat aplikasi web interaktif menggunakan Python dan menggunakan kode Python Anda dengan komponen visual. Kesimpulannya seperti itu. Jadi silakan dipraktekkan, dipahami. Di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas bagaimana mengelola file. Kalau dulu mengelola teks, bagaimana seumpama kita pengen membaca file TXT atau file data biasanya. Karena aplikasi biasanya dibuatnya untuk mengelola data ya. Bagaimana kita membaca file CSV atau file Excel, terus kita mengolah datanya gitu ya, menjumlah, melakukan statistik ya, median, menghitung rata-rata, paling kecil, mix, max, min, max gitu ya, menghitung nilai paling kecil, nilai paling besar. Kita akan pelajari di materi selanjutnya. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup Pak Lutfi ya. Silakan dipraktekkan. UTS-nya nanti UAS-nya mengelola data ya. Datanya biasanya CSV, ada file data CSV seribuan gitu ya. Semuanya data yang ada hubungannya teknik lingkungan terus kita olah nilai paling kecil, nilai rata-rata dan lain sebagainya. Menggunakan Python akan lebih mudah. Tinggal klik. Oke, saya akhiri. Terima kasih yang sudah datang. Silakan dipraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.